Baik, kita lanjut untuk narasumber kedua, yaitu adalah Dr. Yulia Sofiatin SPPD, Staf Ilmu Kesehatan Masyarakat di FK Unpad. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Dr. Yulia. Terima kasih pada panitia atas kesempatannya mengundang saya untuk bicara hari ini. Bukan untuk ngajarin sih sebetulnya, kita belajar bersama saja mengingat kembali pelajaran kita zaman kuliah tentang active immunity atau imunitas aktif. Tentunya kita kaitkan dengan COVID yang sedang ngetren ini. Kalau kita ingat lagi bagaimana cara virus COVID ini bekerja, kita bisa melihat dari awalnya sini. Ini beberapa virus yang sudah dikenal lebih dahulu, jadi SARS-CoV dan MERS. Ini mirip-mirip, sama-sama bentuknya seperti corona. Jadi kita ketahui bahwa si SARS-CoV-2 ini pada sel ditangkap oleh reseptor ACE2. Nah, kemudian dilakukan endositosis oleh selnya si virusnya masuk ke dalam sel, lalu kemudian mengalami RNA-nya masuk ke dalam inti sel. Di sini terjadi transkripsi dan kemudian translasi, sehingga dibentuklah protein-protein yang nanti akan jadi virus lagi. Nah, sesudah protein-protein ini dibentuk, kemudian disusun ulang oleh sel kita membentuk virus yang baru, kemudian terjadi viral body, yaitu virus-virusnya, kemudian virus yang sudah disusun di dalam sel itu kemudian dikeluarkan atau viral release. Nah, kita juga sudah tahu, tadi sudah ditanyakan gejala apa saja yang bisa muncul pada COVID ini. Jadi dari sesudah si virusnya dikeluarkan dari sel tempat asal dia bereplikasi, kemudian dia akan masuk ke berbagai sel lain. Dia bisa langsung masuk ke merusak sel-sel jantung sehingga bisa menyebabkan miokarditis dan kemudian gagal jantung. Kalau ke paru-paru sudah tidak perlu disebutkan lagi ya, karena memang intinya memang di sana. Nah, si sel ini juga virus juga bisa masuk ke sel endotel. Di sana akan merusak baik mikro maupun makrovaskuler. Dan dia merangsang sistem pertahanan tubuh untuk kemudian menghasilkan inflamasi. Inflamasi ini mengeluarkan berbagai sitokin, akhirnya bisa menjadi cytokine storm. Jadi kalau melihat penyebarannya ini kita bisa paham bahwa gejalanya bisa sangat bermacam-macam. Beberapa laporan juga menyebutkan usus juga mukosa usus juga mempunyai reseptor ACE2 sehingga virus juga bisa, SARS-CoV-2 ini bisa juga masuk ke dalam usus dan menyebabkan gejala berupa diare. Jadi sangat luas variasi gejalanya, tadi sudah dikenal juga oleh sejawat sekalian. Kemudian tentunya tubuh kita membuat pertahanan yang ditugaskan untuk membahas sistem imunnya. Kita sudah tahu bahwa sistem imun kita ada yang innate atau bawaan, atau ada juga yang adapt. Yang innate ini ada dua macam juga. Ada barrier, ada seluler. Kalau kita melihat saluran nafas, ini yang pertama menjadi barrier adalah epiteliumnya. Epitelium di bagian atas, di rongga mulut, rongga hidung, sampai ke nasofaring itu lumayan tebal sebetulnya. Tapi makin lama makin ke bawah, dia makin tipis, sehingga makin mudah disusupi begitu ya oleh virusnya. Nah, ini kita belajar sedikit tentang innate immunity. Jadi kalau tadi virusnya sudah dibentuk, sudah direplikasi di sel, kemudian dikeluarkan. Nah,
tubuh kita mendeteksi si virus ini sebagai bahaya. Nah, kemudian karena dia bersifat berbahaya, maka tubuh kita akan melakukan berbagai upaya untuk menghancurkannya. Yang pertama tentu saja akan dilakukan fagositosis oleh makrofag, neutrofil maupun sel dendritik. Nah, sel yang sudah rusak karena diintervensi atau diinvasi oleh virus, kemudian akan dibersihkan oleh natural killer. Dan sebagai supportnya ada berbagai sitokin. Saya akan bolak-balik lagi nanti ke sini. Kita lihat dulu di sini. Jadi virus ini sesudah masuk ke dalam tubuh dikenali menghasilkan ini DAMP sama PAMP ya. Jadi damage associated molecular pattern dan pathogen associated molecular pattern. Yang PAMP ini akan dikenali oleh reseptor di dalam sel kita. Nah, reseptor ini akan merangsang munculnya sitokin atau sistem komplement yang akan memperkuat respon tubuh. Pertama-tama akan mengaktifasi makrofag. Di sini kita bisa lihat makrofag pertama kali diaktifasi, kemudian dia akan merangsang mengaktifasi neutrofil. Neutrofil ini akan melakukan tugasnya, melakukan fagositosis dan menghancurkan si virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian makrofag juga akan mengaktifasi di sini akan mengaktifasi sel T dan sel B sehingga kemudian mereka berdiferensiasi dan menghasilkan mengaktifasi plasma sel dan kemudian menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini nanti masuknya ke dalam imun yang adaptif ya. Nah, selain itu juga si makrofag tadi akan menghasilkan berbagai sitokin yang menyebabkan body sitokin itu ya. Dan dia juga merangsang aktivasi sel dendritik. Nah, sel dendritik ini sih beradanya di luar sel, tapi semuanya itu nanti sebetulnya di luar sel dan kemudian juga sama mengaktifkan T-sel karena ada aktivasi sitokinnya. Ini semuanya sebenarnya sel-sel ini berasal dari pembuluh darah. Nah kemudian dengan adanya respon tubuh terhadap virus ini akan terjadi inflamasi, terjadi vaskulernya melebar dan banyak sel-sel yang akan datang ke tempat di mana sel mengalami infeksi. Itu adalah innate immunity. Nah, kemudian terjadi juga adaptive immunity. Jadi sesudah sudah terjadi fagositosis oleh makrofag, si makrofag ini akan mengenalkan partikel dari virus kepada sel T, limfosit T. Nah, limfosit T ini kemudian teraktivasi, dia akan membentuk plasma sel dan kemudian menghasilkan antibodi. Di pihak lain, si limfosit T ini juga akan merangsang limfosit B untuk kemudian berproliferasi menghasilkan antibodi dan menghasilkan sel memori. Nah, ini sel memori ini yang berperan penting pada untuk kekebalan kita terhadap virus yang bersangkutan. Nah, ini yang juga dari tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Kalau mutasi bagaimana? Apakah akan cukup vaksin berperan di sini atau bagaimana? Dari berbagai vaksin yang sudah beredar, kita bisa melihat bahwa si sel memori ini bekerjanya bermacam-macam ya, tergantung pada materi apa yang masuk. Kalau kita lihat BCG misalnya, BCG itu cukup seumur hidup sekali dan kemudian si sel memorinya akan terus-menerus membentuk antibodi terhadap TB. Sehingga sekali kita diimunisasi BCG, itu sudah tidak perlu lagi diimunisasi. Sampai kapanpun tubuh kita sudah punya antibodi terhadap TBC. Tidak berkaitan dengan kita jadi sakit atau tidak ya, tapi
kalau kita punya sistem kekebalan terhadap TB, kemungkinan untuk mengalami sakit yang beratnya seperti menurun gitu. Nah, pelajaran yang lain kita bisa dapat dari vaksin influenza. Vaksin influenza itu setiap tahun harus di booster ya, harus diulangi lagi. Selain karena terjadi mutasi, juga karena memang barangkali sel memorinya memang hanya bertahan beberapa waktu saja, 1 tahun saja begitu. Jadi bagaimana dengan vaksin COVID? Kita belum tahu bagaimana si sel memori ini akan mempertahankan, akan bertahan selama apa, sehingga kita perlu tahu, belum tahu selama apa kita terlindung dari COVID ini. Apakah sama dengan TBC cukup 1 kali seumur hidup, atau seperti DPT yang harus di booster setiap 10 tahun, atau barangkali seperti influenza yang harus diulang setiap 1 tahun, atau barangkali lebih pendek lagi, mungkin 3 bulan saja harus sudah divaksin lagi. Itu sebabnya vaksin untuk COVID masih terus dikembangkan karena kita banyak yang belum tahunya dan belum tahu sejauh mana dia akan bekerja gitu. Nah, ini ada sesuatu yang juga baru, tidak baru sebetulnya. Imunoglobulin A itu dibentuk sejak kita lahir. Dia bersifat adaptif tetapi tidak spesifik terhadap suatu antigen. Jadi kalau ada antigen, kita dilahirkan katanya tanpa ada IgA, tanpa ada imunoglobulin A. Tetapi sesudah kita lahir, kemudian kita makan dan bertemu dengan bakteri-bakteri dari makanan atau dari melalui ASI dari ibu barangkali ya, ada bakteri dari luar itu. Nah, kemudian di dalam usus akan dilakukan penangkapan terhadap antigen yang bakteri mungkin awalnya, kemudian ini akan membentuk di dalam plaque pair biasanya akan dibentuk imunoglobulin A yang tidak bersifat spesifik. Nah, kemudian si imunoglobulin A ini juga sama sih dihasilkan oleh sel plasma, dan sel plasma ini juga ada memorinya, kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh, di mana diperlukan dia akan dibentuk. Nah, ini juga sama, jadi si IgA ini akan berperan pada mukosa. Nah, pada mukosa termasuk juga pada mukosa saluran nafas. Jadi kalau ada antigen lain, nah si IgA ini akan dikeluarkan di mukosa dari sel dari plasma sel dihasilkan IgA. Nah, IgA ini nanti akan diikat oleh ada suatu protein yang akan mengikat IgA yang tadinya rentan terhadap sistem pertahanan tubuh di luar mukosa, sehingga mampu bertahan di luar, dan kemudian dia akan berperan untuk menangkap berbagai antigen yang tidak spesifik gitu. Jadi SARS-CoV-2 pun akan bisa ditangkap oleh imunoglobulin A ini. Sehingga ini juga dipikirkan barangkali imunisasi untuk COVID ini jangan hanya dipikirkan terhadap IgM dan IgG saja, barangkali IgA juga bisa berperan gitu. Jadi ada beberapa yang sudah memikirkan ke arah sana, tapi memang teknologi kita barangkali masih jauh kalau untuk sampai ke mengarah imunoglobulin A sebagai sasaran vaksinasinya. Nah, sedikit tentang vaksin, potensi dari vaksin. Kita sudah mendengar ada beberapa jenis vaksin yang sedang diuji. Kita tidak akan bicara tentang uji vaksinnya, tapi apa saja sih yang mungkin terjadi terkait dengan mutasi yang disampaikan oleh Dr. Herman tadi. Jadi kalau ini adalah si virusnya, dia mempunyai beberapa komponen yang dapat
dikenali oleh tubuh kita. Yang dibuat vaksin yang dibuat oleh Sinovac, dia menggunakan virus yang inaktivasi misalnya. Nah, jadi seluruh bagian virusnya ada, tapi virusnya mati. Kalau untuk merangsang sistem imun sebetulnya si RNA-nya itu tidak perlu ada, protein yang di luarnya saja ini yang perlu ada. Nah, kemudian ada yang dihasilkan oleh saya lupa AstraZeneca kalau saya tidak salah. Mereka kalau tidak salah menggunakan ini virus yang lemah disisipkan sebetulnya ke dalam virus lain yang tidak berbahaya. Jadi ada satu bagian RNA-nya yang disisipkan pada RNA virus lain yang tidak terlalu berbahaya. Kemudian nanti tubuh kita akan mengenalinya sebagai virus yang mirip dengan SARS-CoV-2 ini sehingga akan dilawan nantinya. Bisa juga hanya kapsulnya saja atau ada subunit dari spike-nya. Jadi ada beberapa yang sudah mencoba membuat vaksin yang akan mengenali kepalanya si corona ini, spike-nya ini, ada juga yang lehernya saja. Ada juga yang membuat bukan dari virusnya, tapi memang di partikelnya saja yang mirip dengan virus itu untuk dibuat vaksin. Nah, kalau DNA vaksin ini saya belum terlalu mempelajarinya. Jadi banyak potensinya sebetulnya. Ini yang akan menghasilkan IgM dan IgG tadi. Nah, bagaimana dengan IgA? Ini masih dalam pengembangan yang mungkin masih cukup lama untuk bisa sampai ke vaksin yang bisa diuji. Begitu. Saya kira itu saja dari saya. Nanti kita diskusikan saja sama-sama. Sementara itu, stay safe, stay healthy, pakai maskernya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Ria. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih Dr. Yulia atas materinya.